Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I am Nurul Basira. I'm from the group 2, and now I will like to the presentation and explanation our analysis between translation professional and our translation. So we enter the presentation. Yang pertama ada paragraf pertama, seperti yang kita lihat tanda merah in order. Kita mengartikan di translasi pertama mengartikan dengan agar kita, sedangkan di translasi kedua mengartikan menjelang. Lalu di kata Freemans, kita juga mention di kata Freemans itu di translasi pertama mengartikan pikiran yang jernih, sedangkan di translasi kedua mengartikan pikiran yang segar. Lalu kita juga mention di kata Little Gossip. Di sana di penerjemah pertama mengartikan sebagai sedikit gosip, sedangkan di penerjemah kedua mengartikan sebagai cerita-cerita terbaru. Lanjut di analisis kita menggunakan pronoun kita dan metode yang kita gunakan juga metode semantic translation. Lalu kami langsung menerjemahkan dalam konteks yang lebih fleksibel tanpa menghilangkan makna teks sumber. Oleh karena itu kami menerjemahkan awal kalimat pertama, yaitu alangkah baiknya kita mulai dengan sedikit obrolan ringan. Lalu kita juga mengartikan dengan Freemans, yaitu dengan pikiran yang lebih segar, dan Little Gossip seperti obrolan ringan. Lanjut yang kedua yaitu and here let me premise. Nah, di sini nih di penerjemah pertama mengartikan dan izinkan saya mengumumkan pendapat, sedangkan di penerjemah kedua mengartikan sebagai para orang-orang tua. Lalu seperti kata elders, kita juga mentionkan dengan kata elders. Di penerjemah pertama mengartikan sebagai pembaca dewasa, sedangkan di penerjemah kedua tidak mengartikannya sama sekali, karena itu mereka langsung menggabungkan kalimat sebelum-sebelumnya dengan setelahnya. Lanjut ke kata young folks. Nah, di sini di penerjemah pertama mengartikan sebagai kalangan muda, sedangkan di penerjemah kedua mengartikan sebagai pembaca muda. Nah, ada juga seperti kata lovering. Lovering di penerjemah pertama mengartikan adegan cinta, sedangkan di penerjemah kedua mengartikan pemanis. Di analisis kita menggunakan menempatkan diri sebagai saya. Jadi kita mengungkapkan dengan kata saya. Lalu let me premise itu kita terjemahkan menjadi biarkan saya berpendapat. Dan elders kita artikan sebagai para orang tua. Lalu lovering artinya percintaan. Karena apa kita memilih percintaan? Karena lebih seperti kalangan muda yang penuh kasih sayang. Lanjut seperti young folk, kita mengartikannya dengan kalangan muda, lebih efisien dan lebih fleksibel dengan mengatakan kalangan muda. Lanjut di kalimat yang ketiga seperti I can only say with Mirs March. Nah, di translasi pertama mengartikan saya hanya bisa menyebutkan perkataan Ibu March, sedangkan di penerjemah kedua mengartikan aku hanya bisa berkata mengutip Mirs March. Nah, di sini dapat kelihatan perbedaan antara dua penerjemah tersebut, bukan? Lanjut dengan Geigers. Pasti banyak orang yang mention di kata Geigers, yang di penerjemah pertama mengartikan Geigers yaitu 4 orang anak perempuan yang ceria, sedangkan di penerjemah kedua mengartikan 4 gadis lincah. Lanjut yaitu dashing young neighbor. Nah, di sini di penerjemah pertama mengartikan seorang pemuda tampan, lalu di penerjemah kedua mengartikan sebagai seorang tetangga muda yang menawan. Di analisis kita yang menggunakan I can only say with Mirs March itu dengan mengatakan saya hanya menyampaikan kembali perkataan Bu March. Kenapa kita memilih ini? Karena kata atau pengucapannya lebih efisien dan lebih fleksibel, dan kita lebih mudah memahami apa maksudnya. Lalu kita juga mention dengan Geigers, kita mengartikannya sebagai para gadis yang penuh kasih. Kenapa kita memilih kata Geigers dengan para gadis yang penuh kasih? Karena kita setelah membaca kembali ulang novel tersebut, mereka memiliki 4 anak perempuan, dan mungkin kita juga menganalisis dengan kata perempuan-perempuan yang penuh kasih sayang.
Lanjut yaitu dashing young neighbor. Nah, di sini kita mengartikannya pemuda tampan karena mereka memiliki pemuda tampan di tetangga mereka. Oke, lanjut kita di paragraf yang kedua yaitu broad, half broad. Nah, di sini di penerjemah pertama mengartikan half broad itu yaitu membawa perubahan, sedangkan di penerjemah kedua mengartikan beberapa perubahan. Lalu kita juga mengartikan quiet. Wait kalau dalam arti word to word artinya diam, sedangkan di translasi pertama mengartikan word itu tenang, sedangkan di kedua yaitu tidak diartikannya sama sekali. Lanjut kita analisis kita. Have brown kita mengartikan memberikan perubahan. Kenapa kita memilih perubahan, memberikan perubahan? Karena kita di kalimat sebelumnya telah dikatakan 3 tahun yang telah berlalu. Lebih cocok menggunakan kata memberikan karena waktunya telah berlalu. Oke. Di quiet kita artikan menerjemahkan ini sebagai tentram karena di sana menjelaskan tentang keluarga, maka kata yang cocok untuk keluarga itu adalah keluarga yang tentram. Oke, lanjut di paragraf yang kedua yaitu safely. Safely di penerjemah pertama mengartikan selamat, sedangkan di penerjemah kedua mengartikan aman. Nah, lalu kita juga mention kepada small parish. Nah, di penerjemah pertama mengartikan yaitu paroki kecil, sedangkan di penerjemah kedua mengartikan gereja dan jemaatnya. Nah, ini sangat ketara sekali perbedaan kedua penerjemah tersebut, bukan? Lanjut yaitu quiet. Di sini di penerjemah pertama quiet artinya tak banyak bicara, sedangkan di penerjemah kedua quiet yaitu tidak diartikannya sama sekali. Oke, lanjut yaitu rich in the wisdom, the is better the learning. Nah, di sini dapat kita lihat penerjemah pertama mengatakan kaya dengan kearifan yang lebih terpuji daripada kepandaian, sedangkan di penerjemah kedua mengartikan berwatak tenang dan tekun. Oke, lanjut yaitu blossom. Blossom di sini artinya tertanam di penerjemah pertama, sedangkan yang kedua yaitu menjadi. Dan yang terakhir yaitu august and lovely. Nah, di penerjemah pertama mengartikannya dengan mulia dan istimewa, sedangkan penerjemah kedua mengartikannya menjadi gagah sekaligus mempesona. Oke, di analisis kita yang pertama the war is over. Oke, yang pertama the war is over and Mr. March safely at home, menjadi perang telah berakhir dan Pak March kembali dengan selamat. Kita jadi mengartikannya dengan safely dengan selamat. Lanjut yaitu lanjut dengan small parish. Small parish kita mengartikannya dengan gereja. Setelah melakukan analisis, kita menurut kita lebih cocok menggunakan gereja dan jemaatnya. Di sini kita menjadi padanan yang cocok di bahasa sasaran karena jika diterjemahkan word to word translation maka akan menjadi paroki kecil, dan itu kita agak menguras tenaga untuk berpikir apa sih itu paroki kecil. Lanjut di rich in the wisdom is the better than learning, kita mengartikannya dengan penuh kebijaksanaan dan wawasannya amat luas melampaui pengetahuan yang dapat didapat dari belajar secara formal. Di sini kita mengartikannya dengan analisis lebih lanjut seperti itu. Lanjut blossom kita mengartikan sebagai tumbuh, dan august and lovely yaitu adil dan berwibawa. Nah, kenapa kita memilih kata adil dan berwibawa? Karena setelah kita telusuri dan searching di Google bahwa di bulan Agustus tersebut ada perayaan-perayaan seperti keadilan dan lain-lain, dan kita mengartikannya dengan keacaraan tersebut, makanya kita memilih adil dan berwibawa. Oke, lanjut di paragraf ketiga yaitu the strict integrity which shut him out from the more worldly success. Nah, di sini penerjemah pertama mengartikan terlalu ketat menjaga integritas yang membuatnya terkendala untuk mencapai kesuksesan duniawi. Sedangkan di penerjemah kedua mengartikan prinsipnya yang teguh membuat kesuksesan duniawi tidak terjemah olehnya. Nah, lanjut yaitu admirable person. Di sini di penerjemah pertama mengartikan orang yang mengagumkan, sedangkan di penerjemah kedua pribadi terhormat. Lanjut yaitu as sweethearts draw bees. Nah, di sini di penerjemah pertama mengartikan seperti bunga Benedict kumbang, dan penerjemah kedua mengartikannya
sealami bunga-bunga sederhana yang di padang rumput yang menarik para lebah. Dan 50 years di sini di penerjemah pertama mengartikan 15 tahun, sedangkan di penerjemah kedua mengartikan pengalaman hidup selama 50 tahun. Hard experience di penerjemah pertama pengalaman yang berat, sedangkan di penerjemah kedua mengartikan dan mengcompare di kalimat sebelumnya. Oke, lanjut ke kita analisis. Oke, kita memilih admirable person itu mengartikan orang yang mengaguminya. Karena lanjut sweet herbs drawbies, kita memilih bunga yang memikat lebah. Karena rasa manis pada nektar yang dimiliki oleh bunga itu, kami memilih pandangan penuh tekad karena rasa manis nektar itu yang dimiliki dan dikagumi oleh para lebah itu. Makanya kita memilih bunga yang memikat lebah. Lanjut hard experience, yaitu pengalaman hidup. Kami menggunakan kata ini karena banyaknya kejadian yang memberikannya pembelajaran dan pengalaman hidup. Lalu kami menerjemahkan kata 50 years yaitu sebagai 50 tahun. Oke, lanjut yaitu earnest young man. Di perangkat pertama mengartikan para pemuda yang tulus, sedangkan di penerjemah kedua pria-pria muda yang penuh tekad. Lalu gray-headed scholar. Di sini di penerjemah pertama mengartikan sebagai lelaki dengan rambut kelabu, sedangkan di penerjemah kedua mengartikan pria terpelajar dengan rambut yang mulai memutih. Oke, lanjut yaitu truthful or trouble woman. Nah, di sini di penerjemah pertama mengartikan perempuan yang banyak pikiran dan bermasalah, sedangkan di penerjemah kedua tidak mengartikannya dan mengartikannya dengan menggabungkan semua kata-kata sebelumnya. Itu doubt, dan di sini nih di penerjemah pertama mengartikannya kebimbangan, sedangkan di penerjemah kedua yaitu perempuan yang gundah atau keraguan dan kesedihan. Oke, di analisis kita earnest young men kita mengartikannya para pemuda yang penuh tekad. Kami memilih pemuda penuh tekad karena pemuda memiliki semangat yang lebih tinggi. Oke, lanjut gray-headed scholar, kita memilih artinya cendekiawan tua. Kenapa kita memilih cendekiawan tua? Karena cendekiawan itu merupakan seseorang yang terpelajar yang memiliki banyak pengalaman hidup dan pembelajarannya. Makanya kita memilih kata cendekiawan tua. Lalu kami menerjemahkannya ini karena menurut kami kata scholar itu lebih cocok diterjemahkan sebagai cendekiawan seperti yang saya katakan sebelumnya. Oke, lanjut truthful or trouble woman, kita mengartikannya para wanita yang gundah, dan doubt artinya kebimbangan. Kita memilih kata kebimbangan. Lanjut ke yaitu tall, penerjemah pertama mengungkapkan dosa-dosa, dan penerjemah kedua mengartikan mengakui perbuatan. Nah, lalu old man, penerjemah pertama mengartikan lelaki tua, sedangkan penerjemah kedua pria. Nah, lalu rebuke and save artinya di penerjemah pertama menerima kemarahan darinya tetapi juga diselamatkan, dan penerjemah kedua mengartikan mendapat teguran namun juga penyelamatan. Nah, kita mengartikan tol yaitu mengakui. Kita memilih kata mengakui karena lebih cocok ke penggunaan kata tol, mengakui. Lalu sins, kesalahan-kesalahan, sedangkan tadi di penerjemah pertama mengatakan dosa-dosa. Nah, kita memilih kesalahan-kesalahan karena lebih mudah atau lebih ringan kata-kata kesalahan-kesalahan daripada dosa-dosa. Lalu old man kita memilih arti pria tua, sedangkan rebuke and save kita mengartikan ditegur sekaligus dibimbing. Lalu give a man a funny companion in him, kami menerjemahkan menjadi orang-orang yang berbakat menemukan sosok pendamping di dalam diri pria tua itu. Jadi dia dalam diri pria tua itu tuh memiliki bakat yang untuk menjadi pendamping gitu. Lalu di paragraf ketiga lagi yaitu caught glimpse of noble ambition. Di penerjemah pertama mengartikan menangkap ambisi yang lebih mulia, sedangkan di penerjemah kedua mengartikan melihat ambisi yang lebih muda.
Lalu their own, yaitu kita di penerjemah pertama mengartikan ambisi mereka sendiri, sedangkan di penerjemah kedua yaitu milik mereka sendiri. Lalu word that conveys. Nah, di sini nih di penerjemah pertama mereka yang sangat gambar dengan kesenangan duniawi mengakui, sedangkan di penerjemah kedua mereka yang mengutamakan kepuasan materi. Lalu they won't pay. Nah, di sini di penerjemah pertama mengartikan tidak mau membayar, sedangkan di penerjemah kedua mengartikan tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, kita mengartikannya dengan orang yang ambisius tadi itu sebagai ambition man, menjadi orang-orang yang ambisius. God glimpse of noble ambition, yaitu ambisi yang lebih besar. Dan their own kita mengartikan ambisi yang mereka miliki, sedangkan worldly confess yang sibuk dengan urusan duniawi menyadari. Lalu they won't pay, yaitu kita artikan keyakinan itu tidak menghasilkan apapun. Jadi kita lebih mengartikan sebagai seperti itu. Lalu ke paragraf keempat ada energy woman. Di sini di penerjemah pertama mengartikan perempuan yang penuh semangat, sedangkan di penerjemah kedua mengartikan perempuan kuat. Lalu the quiet scholar. Nah, di sini artinya di penerjemah pertama lelaki terpelajar dan pendiam itu, sedangkan di penerjemah kedua artinya pria pendiam. Lalu the household, conscience, anchor, and comforter. Nah, di sini nih di penerjemah pertama mengartikan sebagai kepala keluarga, suara hati dalam rumah tangga, jangkar dan penghibur. Sedangkan di penerjemah kedua mengartikan hati nurani, jangkar sekaligus pemenang. Lalu sacred words. Nah, di sini nih di penerjemah pertama mengartikan kata-kata sakral itu, sedangkan di penerjemah kedua mengartikan suci tersebut. Nah, kenapa kita di analisis kita energy woman kita memilih kata yaitu para perempuan yang penuh semangat. Lalu quiet scholar, cendekiawan pendiam. Seperti sebelum-sebelumnya, scholar kita artikan sebagai cendekiawan karena penuh terpelajar dan penuh wawasan yang lebih luas. Lalu the house, conscience, anchor, and comforter kita menggunakan kata sebagai hati nurani, sandaran dan penyemangat. Kenapa kita memilih anchor ini sebagai sandaran? Karena seperti yang kita ketahui, anchor itu artinya jangkar, sedangkan jangkar digunakan untuk sandaran para pelaut untuk kapal mereka tersebut. Lalu paragraf yang kelima masuk yaitu the girls. Nah, di the girls ini penerjemah pertama mengartikan sebagai anak-anak perempuan, sedangkan penerjemah kedua mengartikan anak-anak march. Nah, kenapa di penerjemah kedua mengartikannya sebelum kata tersebut, lalu di akhir kata-kata sebelum itu. Oke, lanjut yaitu to. Nah, di sini penerjemah pertama mengartikan kepada, sedangkan di penerjemah kedua mengartikan untuk. Lalu kita masuk ke sweet tie. Nah, di sini penerjemah pertama mengatakan ikatan paling manis, sedangkan di penerjemah kedua ikatan terindah. Lalu blessed life. Di penerjemah pertama mengartikan memberkahi kehidupan, sedangkan di penerjemah kedua yaitu penuh rahmat. Nah, lanjut yang terakhir yaitu always did. Nah, di sini penerjemah pertama mengartikan mengalahkan kematian, sedangkan penerjemah kedua mengartikan melampaui kematian. Sedangkan kita analisis kita, the girls kita menerjemahkan kalimat sebagai para gadis, karena para gadis itu digunakan karena mereka anak-anaknya dari Mr. March merupakan perempuan. Lalu tuh kita mengartikan sebagai ke. Dalam sweet tie kita memilih kata ikatan termanis karena di dalam keluarga memiliki ikatan yang paling manis, bukan? Lalu blessed life kita mengartikan memberkati hidup. Lalu out life dead kita mengartikan sebagai sampai maut memisahkan, karena kalimat ini menurut kami bahwa kasih sayang yang ada dalam keluarga itu tidak akan hilang sampai maut memisahkan mereka. Okay, that's all for me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.